Halo, jangan lupa like dan subscribe Bunda Dongeng ya. Hari ini Bunda akan membacakan dongeng tentang singa bersayap. Dahulu kala di negeri megah Afrika Selatan, hiduplah seekor singa yang bernama Leo. Leo bukanlah singa biasa. Ia sangat garang, bertubuh besar, dan memiliki sayap sehingga ia bisa terbang layaknya burung. Ia menggunakan kekuatannya untuk membunuh mangsanya, hanya untuk kepuasan pribadinya. Ketika ia terbang mengepakkan sayapnya, semua hewan akan berlarian menyelamatkan diri. Semakin hari, teror Leo semakin menyebar. Semua makhluk yang ada di savana itu, termasuk manusia, tidak luput dari keganasannya. Mereka semua menyelamatkan diri hingga savana yang indah itu tidak ada lagi kehadiran manusia maupun hewan-hewan. Tapi sebenarnya siapakah Leo? Kenapa ia menjadi begitu kuat dan mendapatkan sayap yang menantang itu? Beberapa tahun yang lalu, Leo adalah singa biasa. Ia tidak memiliki keberanian dan kegarangan, sehingga ia sering dikucilkan kawanannya. Suatu hari, saat kawanan singa memburu rusa, Leo meminta jatah makanannya. Namun, kawanan singa itu mengusirnya. Sejak saat itulah Leo begitu dendam. Ia berjanji suatu saat nanti akan menguasai dunia ini dan memerintahkan mereka. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kawanannya dan mencari tempat tinggal. Ia berhasil menemukan sebuah tempat yang tepat, yakni sebuah gua yang akan dijadikan sebagai sarangnya. Gua itu ternyata adalah tempat Astrazo, makhluk iblis yang sangat jahat. Makhluk itu berjanji akan menjadikan Leo makhluk yang paling kuat dan jahat, asal selalu memberikan persembahan tulang-tulang utuh tanpa retak. Leo pun menyanggupinya dan berjanji akan selalu setia kepadanya. Sejak saat itu, nasib Leo berubah dari singa biasa menjadi singa yang bersayap. Ketika ia berburu dan mengumpulkan tulang untuk Astrazo, ia selalu memerintahkan Gagak Biru untuk menjaga guanya. Sementara itu, di sisi hutan ini tinggallah seekor katak. Suatu ketika ia didatangi oleh seorang peri. Peri itu memerintahkannya untuk mendatangi gua sarang dari Leo dan menghancurkan tulang-tulang yang ada di dalamnya. Dengan demikian, kekuatan Leo akan hilang. Katak segera menuju gua. Sesampainya di sana, ia dihadang oleh Gagak Biru. Ia berhasil menipu Gagak itu dan menyuruh Gagak itu jalan-jalan dan tugasnya akan ia gantikan. Gagak itu tidak menyadarinya. Ia menuruti saja apa yang dikatakan sang katak.
Pergilah jalan-jalan burung gagak. Kau pasti capek selalu menjaga gua ini. Biarkan aku menggantikan tugasmu, kata Katak. Setelah kepergian gagak, Katak dengan leluasa memasuki gua sarang dari Leo. Setelah berhasil memasuki gua itu, ia segera mencari tempat tulang-tulang itu berada. Setelah menemukannya, sang Katak langsung mematahkan semua tulang-tulang itu. Astrazo yang mengetahui hal itu hanya berteriak-teriak meminta untuk menghentikannya. Namun, Katak tak mempedulikannya. Ia terus menghancurkan tulang-tulang itu. Sementara itu, Leo tengah memburu mangsanya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Ia mencoba untuk terbang, namun ia tidak berhasil. Leo menjadi heran. Ia menyadari kalau kekuatannya sekarang sudah hilang. Binatang lain yang mengetahui akan hal itu segera menggerubungi Leo. Mereka menyadari kekuatannya Leo sudah hilang. Inilah saatnya untuk membalas dendam. Leo benar-benar tidak berdaya. Ia hanya pasrah. Dan akhirnya dia pun menyadari apa yang dilakukannya selama ini salah dan menyesalinya dengan sepenuh hati. Leo si singa bersayap sudah berubah menjadi baik dan tidak mengulangi lagi. Kini savana itu kembali normal. Manusia, hewan, dan tumbuhan semua hidup bersama dengan keharmonisan. Nah, itulah betapa indahnya kalau semua makhluk, terutama manusia, selalu berbuat kebaikan, sehingga hidup ini menjadi damai dan harmonis.